Jadi kalau tiap habis mabuk tuh, kalau itu teh suka pingin diantar beli ngambil uang lah ke BCA atau beli itu apa bakso tahu gitu kan. Kalau Kakak Yuvita Tri, Melani dan Afif mengungkap kronologi hilangnya sang adik yang diduga menjadi korban penyekapan dan kekerasan selama hampir 2 tahun. 3 tahun di tengah pemukiman padat di area kos pula begitu ya. Saya sangat menyayangkan ketidakpekaan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Ibu teh namanya siapa? Melani. Ibu Melani. Berarti pernah main film Si Unyil? Enggak, Pak. Oh enggak. Nah, alamatnya di mana? Saya di Rancamanyar. Rancamanyar, Kabupaten Bandung. Iya. Oh. Terus ini teh yang jadi korban tuh siapa? Adik ipar. Adik ipar, berarti adiknya suami. Iya, betul. Oke, umur berapa? Sekarang 29 tahun. Oke, berarti hilang pada waktu umur 26. 27. Kan 3 tahun? 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun yang lalu. Statusnya gadis. Dulu ketika hilang itu dia sudah kerja. Sudah. Di? Boleh disebut. Di Ya, PT Nabati. Ya sebutin aja PT Nabati. PT Nabati Rancaikek. Perusahaan apa itu? Nabati makanan. Iya, artinya perusahaan apa? Produksinya kan Produksi ada Nabati makanan. itu makanan, Makanan, betul. kan? Ada perusahaan produksinya makanan. Iya, Nah, kemudian belum punya pacar waktu itu. belum. Dia nonton apa? Apanya? Kan waktu itu nonton katanya. Nggak tahu sih, saya nggak ngerti ya. Katanya tepatnya dia kenal sama laki-laki ini kapan, saya nggak tahu. Yang jelas Pelan, waktu Om. itu dia pernah upload foto si laki-laki ini di status WhatsApp. Saya komen kan, pacar baru tak? Aku bilang gitu. Iya teh, pacar baru, dia bilang. Oh gitu. Iya, ya udah, yang terbaik aja, teteh banget ya, doain ya, ya yang terbaik aja buat kita katanya. Terus? Ya, udah dari situ nggak ada. Dia laki-lakinya sempat berkunjung, wawancara. Sempat. Apel? Apel 1 kali, tapi nggak ketemu sama saya, ketemunya sama orang tua, sama mama sih tepatnya. Oh, ini sama mama satu rumah? Satu rumah, adik kak. Kalau saya tidak, Oh. saya kan di Rancamanya, Udah kalau mama di pindah. Rancaikek. Iya. Nah, adiknya itu tinggalnya di Rancaikek. Di Rancaikek. Bareng mamahnya. Iya, betul. Di rumah itu ada berapa orang? Semuanya mama, bapak, Pita, sama adik yang paling kecil itu. Oke, yang ini. Yang ini Pita tuh sama kedua. kakaknya? Iya, Pita kedua, yang kecil. Yang keempat berarti semuanya 4 bersaudara kan? Ini yang paling besar yang jadi suami. Iya, yang jadi suami yang paling besar. Oke, terus kemudian cerita hilangnya gimana? Nah, ceritanya itu dia itu kan sempat dipindah kerja kan, dialihin kerjanya. Awalnya kan di Rancaikek, terus dipindah kerja ke pabrik yang ada di Pasteur. Kebetulan bukan pabrik sih, office-nya gitu, kantornya. Kantornya. Nah, awal mulanya masih biasa aja kok, masih pulang hari Jumat pulang. Tapi sudah pacaran dekat. Sudah, kayaknya sih sudah pacaran dengan laki-laki. Belum deh kayaknya. Jadi kenalnya tuh pas di Pasteur, Pak. Oh, sudah di kantor pusat. Iya, sudah di Oke, kantor, baru kenalnya. kenal sama si laki-laki ini gitu. Terus? Nah, awalnya dipindah katanya kerjanya di Pasteur ke mama. Oke, bangun bilang biasa, semuanya masih berjalan dengan lancar gitu kan. Pulang ke Rancaikek hari Jumat karena hari Sabtu harus lembur kan di Rancaikek, di Nabati yang di Ekek. Masih gitu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan masih berjalan dengan lancar. Tiba-tiba dia yaitu upload foto itu kan, laki-laki itu. Beberapa hari kemudian dibawalah ke rumah si laki-laki itu. Oh, waktu itu ngapel. Ngapel. Nah, itu tuh katanya mau ke konser. Bareng mau ke konser. Ini dulu ke rumah namanya? Ya ini dulu lah ke rumah gitu, nyimpang mau gitu. Nonton konser? Nyimpang Di? gitu. Gak tahu kurang tahu saya. Nyimpang ke rumah gitu. Oh, pokoknya izin ke rumah mau nonton konser. Iya, gitu. Sama pacarnya. Sama pacar yang itu. Nama laki-lakinya? Dikenalinnya awalnya Yuda. Namanya Yuda. Terus pekerjaannya? Kerja di bank katanya. Oh, bank. Oke, cuman Bang Miun atau Bang Udin nggak tahu ya. Iya. Nah, terus? Nah, gitu. Udah, itu pertemuan terakhir kita. Oh, jadi waktu itu mau nonton konser, habis nonton konser tuh nggak balik? Baru ditemukan kemarin tanggal 10 Juni. Ditemukannya di mana? Di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ada yang nelpon ke bapak bahwa ada salah satu anggota keluarga yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, katanya kecelakaan. Oh, Rumah Sakit Hasan Sadikin Iya. dikirim pasien itu yaitu adik iparnya namanya Vita
Sama siapa dikirim? Katanya sama penjaga pos, tapi si pelaku itu ada ngebuntutin di belakang. Gitu. Dan ternyata baru tahu juga sekarang yang nelpon itu bukan petugas rumah sakit, Tapi pelaku. Oh berarti dia tinggal satu kos dengan laki-lakinya. Kok 2 tahun tinggal dalam sebuah kos di Bandung, kok bisa nggak bisa keluar? Itu Pak, tinggalnya tuh pindah-pindah setiap 3 bulan sekali, dibawa lagi kemana, dibawa lagi kemana. Jadi nggak stay di satu kosan. Iya, artinya kan masih Bandung gitu loh. Iya. Kan tidak sesulit itu. Iya, betul. Kenapa sampai psikologinya tidak bisa melawan? Awalnya itu yang dihancurin tuh matanya. Dihancurnya gimana? Dibuat nggak bisa ngeliat. Hah? Iya, dibuat nggak bisa ngeliat, itu pengakuan dari korban. 1 bulan pertama. Jadi sekarang nggak bisa lihat? Sekarang nggak bisa lihat. Nah, kan pelaku itu ngebogohan. Kenapa harus matanya dibikin buta? Itu juga yang saya pengen tahu kenapa. Kok bisa adik saya di... Kan artinya kalau bobogohan ya bobogohan aja ya kan, makan dikasih makan, pulang ditidurin, kan begitu loh. Iya. Ya kan kalau bobogohannya berlebihan. Tapi kalau sampai dianiaya, sering dianiaya. Iya. Sering. Lah, tujuannya apa ya? Itu yang saya pengen tahu tujuannya apa. Saya pun nggak mendapat jawaban udah sampai sekarang. Karena pelakunya juga nggak ada. Kan kalau mau dijual, kalaupun kejahatan ya, kan biasanya dijual gitu kan. Iya. Kalau ini kan enggak, disimpan di rumah disiksa, kan aneh. Iya. Nggak tahu ya. Sekarang tuh udah nggak bisa lihat. Nggak bisa ngelihat. Ininya juga apa? Bibirnya itu digunting katanya. Hah? Digunting. Oh berarti pelakunya mengalami kelainan Iya ya? mungkin. Digunting. Bekas sayatan sudah pasti. Bekas sundutan rokok juga banyak. Kakinya dibacok-bacokin dua-duanya. Oh, ini ada kelainan kejiwaan. Ya ada kelainan kejiwaan lah kalau ini mah. Kan ini tidak biasa kan. Kan paling kalau namanya hubungannya begitu kan paling hamil, disuruh menggagurkan gitu loh. Iya. Atau ditinggalin kan gitu loh, dia pergi. Kan begitu paling juga. Kalau ini mah kan orang dibawa atau disiksa. Katanya semua diambil. Iya kayaknya aneh. Pinjol dibobol, paylater dijebol. Jadi akhirnya pinjam-pinjol. Iya, pinjol. Atas nama adik saya. Berapa? Total nggak tahu ya, kalau pinjol nggak tahu saya. Kalau total kerugian yang ada di barang-barang gitu, motor, laptop, handphone, sama tabungan, terus emas-emas juga. Berarti adiknya dalam posisi sebagai perempuan mapan dong ya. Alhamdulillah. Tapi dengan peristiwa ini hancur. Iya. Kok bisa begitu ya? Ini yang disebut dengan fungsi tempat kos, rumah-rumah. Ketika ada tamu tuh harus didaftarkan. Dua-duanya harus ada didaftarin di RT. Iya. Nah yang gini-gini sekarang tuh udah nggak berfungsi. Fungsi-fungsi lingkungannya udah nggak berjalan. Ya akhirnya jadi kesadisan seperti ini. Tapi identifikasi pelakunya sudah polisi pasti udah tahu. Sudah. Orang mana katanya? Ciaro Nagreg. Orang Nagreg. Keluarga di Nagregnya ada dong? Ada bapaknya doang. Ada bapaknya. Terus dari penjelasan dari keluarganya yang di Nagreg, barangkali dapat informasi dia itu kenapa? Katanya memang bermasalah sih di sana juga. Kalau nggak bok ya nyuri, kalau nggak nyuri ya penganiayaan memang udah ini. Terus waktu dicari ke sana juga udah nggak pulang, udah lama, udah sama lama. Ya artinya kan kalau orang nganiaya kan nganiaya. Orang temennya atau musuhnya laki-laki kan sering terjadi. Tapi kemudian berbuat sadis pada orang yang dianggap dicintainya. Waktu itu kan menjadi aneh. Sekarang lah masih kan polisi masih mengejar kan, dan pasti dapat. Mudah-mudahan ya Pak. Enggak yakin enggak pasti dapat. Polda ini cepet biasanya. Amin. Apalagi sudah teridentifikasi kan DNA-nya, KTP-nya kan, wajahnya, alamat asalnya. Gitu. Nah kemudian si keluarga yang di Nagreg ini, pernahkah dia pulang ke Nagreg selama 2 tahun? Katanya
tidak pernah. Udah lama kok nggak pulang, kata bapaknya. Saya juga nggak tahu keberadaan anak saya di mana. Bapaknya bilang. Oh, jadi nggak pernah. Berarti mungkin pas sama adik saya juga udah nggak pulang mungkin. Berarti kan waktu awal adiknya ikut itu dengan keikhlasan ya. Iya. Artinya karena bogoh Iya, kan? iya, suka sama suka. Karena bogoh ya. Tapi sekarang adiknya sadar, Sadar. bisa bicara. Bisa. Artinya kesadarannya pulih, relatif baik. Dari awal pun gitu. Sudah. Badannya kurus dong. Kurus sekali Pak. Jelas. Dia cuma dikasih makan 1 kali sehari kok. Dikasih makan aja dia suruh ngerangkak sendiri nyari makanannya. Sadis itu. Nah, sudah berapa hari di rumah sakit? Dari tanggal 10. Sekarang sudah tanggal 22, 12 hari ya. 12 hari di rumah sakit. Kemudian jadi yang sekarang yang tidak ada mata. Sebelah Kelop dirusak apa Iya, kelopaknya dia diangkat? hancurin. Udah. Dipukul terus katanya, dipukul sama tangan, sama meja, sama helm. Karena sama Kenapa nggak kabur? susah Pak, karena kan pertama yang dia ambil itu matanya Pak. Dari 1 bulan pertama dia mengenal si cowok ini, yang pertama dihancurin itu matanya. Aduh. Jadi mau kemana juga dia bingung Pak. Tujuannya apa ya? Kurang tahu saya. Itu yang saya penasaran, itu motifnya apa. Kalau mau misalnya mau ngambil hartanya ya sudah ambil saja gitu, kembalikan dia ke kami gitu, ke keluarganya. Tapi yang saya maaf ya Pak, yang saya heran kenapa kok adik saya sampai dihancurin seperti ini gitu. Loh, kenapa perempuan tiba-tiba pura-pura dipacarin, dibawa terus disiksa? Kan nggak ngerti. Kan disiksa itu misalnya dia pacaran, kemudian berontak, atau misalnya ada ketidakharmonisan kan baru kan? Baru kemarin saya dapat WA katanya saudaranya pelaku. Terus? Menurut POV-nya dia saudara saya yang selingkuhan, adik saya selingkuh katanya. Selingkuhnya gimana? Nggak tahu, katanya dia yang minta untuk pindah kosan, bukan saya yang maksa. Katanya dia yang minta kabur sama saya, bukan saya yang maksa, dibilang. Maksudnya? Jadi ya semuanya atas dasar kemauan perempuannya gitu, kabur. Adik. Iya, kata si pelaku. Oh, versi Versinya pelaku yang cerita ke iya. saudaranya. Iya, terus nge-WA ke saya. Kemudian si perempuannya yang ngajak kabur dari rumah. Katanya gitu bilangnya. Emang kabur dari rumah dasarnya apa? Kurang tahu saya. Apakah cintanya dilarang? Kan kabur Ya, itu enggak, misalnya enggak. cintanya dilarang, kan Iya, ini mah tidak iya. kan? Iya, makanya saya juga aneh. Terus kemudian selingkuh, terus matanya tiba-tiba dihilangin. Iya, dia si pelakunya ngomongnya gitu. Kenapa katanya bisa sampai terjadi penganiayaan yang berat karena dia selingkuh. Loh, kan dibawa sama dia pergi. Menurut pengakuan pelaku ke saya. Ya kan dibawa penguasain laki-laki Iya, itu. ya itu mungkin alibi kali Pak. Supaya dia nggak terlihat salah-salah amat mungkin ya. Nah, ya nggak bisa, dia bukan suaminya juga. Gitu loh. Wah, aneh ya. Di Hasan Sadikin di kamar berapa? Di ruang di MCHC lantai 5. Oh, udah. Dan saya ke sana. MCHC lantai 5 ya. MCHC lantai 5. Ruang isolasi. Masih di ruang isolasi. Belum boleh ditengok. Boleh sih. Ya minimal saya bertemu dengan pimpinan rumah sakit. Yang berikutnya artinya belum boleh ditengok. Iya, sama yang lain. Ya nggak boleh, belum ditengok. Iya. Oke. Kemudian rumah sakit gimana? Karena ini korban penganiayaan, biasanya tidak ada klaim BPJS. Ya, betul. Saya sudah ngomong sih masalah itu. BPJS tidak mengcover. Biasanya Terus kalau korban misalnya penganiayaan terus. mau pakai SKTM pun katanya paling dipindah ke Oke, rumah oke. sakit Terus kabupaten. kemudian Ya sekarang lagi menggalang dana. nggak usah saya tanganin. Terima kasih. Nggak usah menggalang dana lagi, udah saya tanganin. Saya telepon dokter Fitra. Nanti suruh biayanya langsung atas nama gubernur ya. Oh, iya.
Ibunya masih ada? Ada. Sekarang di rumah sakit? Lihat, bapak. Ada Di rumah maksudnya. sakit. Udah nggak usah lagi ngurus biaya, nanti saya tanda tangan itunya, pernyataan. Terima kasih sekali. Ya. Ya karena orang lagi susah, kehilangan anak berbulan-bulan, bertahun-tahun, pulang dalam keadaan hancur, ya kan? Badannya perlu tato sekarang. Berarti ditatoin dong. Katanya dipaksa, kata adik saya dipaksa ditato. Kalau tidak mau saya disiksa. Kalau disiksa pun, kalau dia mengeluarkan suara sedikit saja, penyiksaannya akan semakin besar. Makanya bagi perempuan dimanapun, jangan sembarangan ketemu laki-laki. Betul. Jangan hanya selewat mengenal orang, kemudian Anda semua tiba-tiba mau diajak pergi. Nggak boleh. Pergi perempuan tidak boleh hanya dengan laki-laki sendiri, harus ditemani oleh keluarganya, itu yang benar. Kalau laki-laki pengennya kalau anak perempuan pergi tidak ada yang nemenin. Dok, ini saya menuju Hasan Sadikin. Nih Mas Sadikin mau nengok yang korban penyekapan. Itu nanti seluruh pembiayaannya akun saya ya. Nanti saya ditagihnya ke saya penjaminnya. Ya. Aman. Nanti tagihannya ke saya, nggak usah ke keluarganya. Ya. Siap. Oke. Pak Gub mau ke RSAS? Nah, sudah di depan ini. Oh iya, kita ke sana. Oke. Kita ke sana. Terima Siap, kasih, Pak Gub. terima Siap, kasih, siap, terima kasih. siap. Sini ibunya. Oke. Ini saya sudah bertemu dengan kakak iparnya korban. Iya, betul. Ya, sekarang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Hilang dari rumah dibawa laki-laki bernama Taufik Hidayat. Taufik Hidayat selama 2 tahun. Dan kemudian sekarang di rumah sakit ditemukan dalam keadaan sudah mengalami cacat permanen, yaitu kehilangan penglihatan, Ternyata tubuhnya, bibirnya bibirnya gunting. digunting, tubuhnya disundutin rokok, penuh tato, bekas banyak luka, dan pelakunya masih buron. Saya yakin Polda Jabar tidak akan lama bisa menangkapnya, karena ini tindakan keji yang latar belakangnya kita belum tahu. Tiba-tiba seorang perempuan yang punya karir, bekerja dengan baik, punya kekayaan yang cukup menurut saya, punya motor, punya laptop, punya tabungan, punya penghasilan, kemudian dia berubah nasibnya menjadi sangat mengenaskan. Dan tadi ada keluhan persoalan tidak bisa diklaim BPJS karena korban penganiayaan. Untuk itu kami menanggung seluruh biayanya sampai sembuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pembelajaran bagi seluruh wanita di Indonesia, di Jawa Barat, hati-hati terhadap bujuk rayu laki-laki yang mengakibatkan derita yang tiada akhir bagi perempuannya. Lindungi anak-anak kita, adik-adik kita dari peristiwa yang serupa. Kalau bapaknya artinya mertua, bekerja Bekerja di, di sebuah gudang sebagai supir. artinya ya punya pekerjaan tetap Iya, lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih bekerja. Punya pekerjaan, artinya tidak susah-susah amat. Gitu loh. Ya tidak susah-susah amat. Si Teteh juga tidak susah-susah amat ya. Iya. Punya penghasilan, punya aset, motor, punya tabungan. Ya susahnya gara-gara ini. Iya. Artinya tidak menikah duluan pun dalam posisi tidak ada masalah yang berat untuk ekonomi Iya. kan sebenarnya.